Pemirsa selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, banyak kejadian yang membuat miris dan geleng-geleng kepala selama pandemi COVID-19 ini, mulai dari aksi pengambilan paksa jenazah COVID-19 di sejumlah daerah hingga penolakan rapid test massal atau tes massal rapid cepat begitu COVID-19 mulai dari warga, pedagang pasar hingga oleh ulama. Nah, apa sebenarnya penyebab dari kejadian-kejadian ini, pengambilan paksa jenazah dan juga penolakan rapid test? Namun sebelumnya kita akan melihat sejumlah data dan fakta terlebih dahulu bahwa untuk kasus jemput paksa jenazah, ini ada lebih dari 10 kasus di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah Makassar, Sulawesi Selatan, ini ada 4 kejadian. Anda bisa bayangkan ada 4 kejadian di provinsi ini. Terkait dengan pengambilan paksa jenazah. Yang pertama adalah Polda Sulsel sempat mengamankan 9 orang terkait kasus pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 di RS Stella Maris. Nah, 2 diantaranya resmi tersangka. Sebelumnya di rumah sakit ini ada 100 orang yang mengambil paksa jenazah seorang perempuan berusia 53 tahun di ruang isolasi yang belakangan diketahui positif. Nah, pada Jumat 5 Juni yang lalu, pemirsa, ada puluhan warga yang mendatangi Rumah Sakit Labuang Baji Makassar menjemput paksa seorang jenazah PDP yang merupakan pria berusia 49 tahun. Sebelumnya lagi di Rumah Sakit Dadi Makassar ada 7 orang anggota keluarga yang membawa kabur jenazah dari ruang ICU Rumah Sakit Dadi di Makassar. Jenazah adalah pria berstatus PDP. Nah, pihak rumah sakit mengaku mereka belum sempat mengambil spesimen jenazah karena 7 orang tersebut sudah membawa kabur jenazah dengan ditemani 50 orang warga yang menunggu di luar rumah sakit. Beberapa di antaranya bahkan membawa senjata tajam. Nah, ada juga kasus pengambilan paksa jenazah di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, Sulawesi Selatan. Secara keseluruhan saat ini sudah ada 12 tersangka di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu ada juga yang mungkin masih segar dalam ingatan Anda yang terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara, di mana keluarga membuka kantong plastik pembungkus jenazah dan bahkan menciumi jenazah yang merupakan PDP COVID-19. Nah, belakangan diketahui hasil swab dari almarhumah negatif. Sementara di Surabaya juga ada 2 kasus begitu. Pada Kamis 4 Juni yang lalu di Rumah Sakit Paru Surabaya, sekumpulan orang membawa jenazah pria 48 tahun menuju kediamannya di Kelurahan Pegirian, Semampir, Surabaya. 4 orang ditetapkan tersangka. Nah, pada hari Minggu 7 Juni, ratusan pengemudi ojol nekat memakamkan perempuan berusia 39 tahun, korban kecelakaan yang belakangan diketahui positif COVID-19. Ada juga kejadian di Sidoarjo, kemudian ini salah satu yang terbaru adalah di Bekasi, Jawa Barat, di mana salah satu aksi terjadi di rumah sakit ini, pemirsa, sekitar 20-30 anggota keluarga mendatangi dan menjemput paksa jenazah pria berusia 50 tahun. Nah, kasus ini berakhir damai dikarenakan ternyata ada kesalahpahaman antara pihak keluarga dengan rumah sakit dan hasil swab test dari jenazah negatif COVID-19. Nah, tidak hanya pengambilan paksa jenazah PDP maupun mereka yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19, ada juga penolakan rapid test. Ini juga terjadi di berbagai daerah. Di Makassar, sekali lagi setidaknya ada 3 kasus di sini, yakni warga Kelurahan Layang, Kecamatan Bontola, kemudian warga di Kecamatan Talo, dan warga Kecamatan Tamatale. Ada juga warga Kelurahan Ketang Baru di Kecamatan Singkil, Manado. Selain itu, di Serang, Banten, viral sejumlah ulama yang menolak rapid test ke santri dan kiai. Menurut salah satu ulama di sana, mereka ketakutan karena media sosial kadang memunculkan informasi yang tidak jelas. Nah, corona juga dianggap tidak seberbahaya yang dibayangkan. Menurut mereka, cukup vitamin C dan berjemur saja, sampai adanya alasan bahwa rapid test dianggap sebagai jalan komunis masuk ke ranah kiai. Nah, ini menjadi perhatian serius dari Majelis Ulama Indonesia dan meminta pemerintah setempat memberikan edukasi yang tepat. Nah, sementara itu di Kabupaten Bogor, pedagang di Pasar Cilengsi menolak bahkan mengusir petugas rapid. Menurut pihak pasar, penolakan terjadi karena hasil tes rancu dan tidak akurat. Begitu, kerancuan ini membuat sepi pembeli, sementara tim gugus tugas tempat mengatakan alasan penolakan pedagang adalah mereka takut merugi lantaran ditakutkan pembeli sepi. Ada juga kejadian lain seperti di Ambon, Flores Timur, Sorong, kemudian Sintang, Kalimantan Barat, dan juga di Kediri, Jawa Timur.
Di mana di Kediri ini juga cukup menarik, ratusan warga desa Kedak, Kecamatan Semen berunjuk rasa bahkan untuk menolak rapid test. Mereka beralasan mereka sehat dan sudah isolasi mandiri selama 2 minggu. Nah, menariknya sebelumnya penduduk menjalani isolasi mandiri karena ada 20 orang lebih positif COVID-19 dari klaster pabrik rokok di Tulung Agung, Jawa Timur. Nah, pemirsa, insiden jemput paksa jenazah berstatus PDP oleh sejumlah warga di Rumah Sakit Mekarsari, Bekasi berakhir damai. Pihak rumah sakit menyebut insiden ini terjadi karena kesalahpahaman. Direktur RS Mekarsari, Evi Andri Winarsih, menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi 8 Juni lalu ini merupakan murni kesalahpahaman antara pihak keluarga dan rumah sakit. Disaksikan pihak kepolisian, akhirnya kedua belah pihak sepakat berdamai. Nah, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Bekasi, Alam Syah, menyebut jenazah R, umur 55 tahun, dipastikan negatif COVID-19. Sementara itu, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menetapkan total 12 orang tersangka terkait kasus jemput paksa jenazah penanganan COVID-19 di Makassar, Sulawesi Selatan dari berbagai rumah sakit. Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Ibrahim Tompo menyebut 12 orang tersangka merupakan total dari kasus jemput paksa jenazah di 4 rumah sakit berbeda di Makassar. Di Rumah Sakit Dadi terdapat 2 tersangka, Rumah Sakit Stella Maris 3 tersangka, Rumah Sakit Labuan Baji 5 orang tersangka, serta Rumah Sakit Bayangkara 2 tersangka. Sementara lebih dari 30 orang telah diamankan polisi berkaitan dengan pengembangan kasus ini. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara dengan pasal berlapis yakni KUHP dan Undang-Undang Karantina Kesehatan. Apa penyebab dari rentetan kejadian ini, apa yang harus dievaluasi, dan apa yang harus diperbaiki? Kita akan berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pak Muhadjir Effendi. Pak Muhadjir, selamat malam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Menurut pengamatan Anda, Pak Menko, apa sebenarnya penyebab dari banyaknya kasus orang mengambil paksa jenazah dan juga menolak rapid test? Pertama, saya kira soal sosialisasi informasi yang bias di masyarakat simpang siur berkaitan dengan COVID-19 ini, itu yang menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, pemuka masyarakat, untuk bisa memberi pemahaman yang lengkap mengenai COVID-19 ini, mulai dari saat mereka harus mengikuti rapid test dalam upaya kita untuk mengetahui dalam kegiatan kontak tracing misalnya, kemudian juga masalah pemulasaraan jenazah baik yang memang sudah diketahui positif COVID-19 ataupun masih status PDP. Kemudian yang kedua juga saya kira ketata laksanaan di rumah sakit juga harus dibenahi dengan sungguh-sungguh. Misalnya kecepatan informasi kepastian status pasien, apakah dia positif atau negatif, itu harus diusahakan secepat mungkin. Jadi kalau ada pasien yang diduga PDP, sebaiknya segera diadakan swab dan kemudian segera dikirim ke laboratorium dan minta diprioritaskan sehingga setiap saat jaga-jaga kalau nanti pasien itu mengalami fatalitas sehingga bisa segera ditetapkan status COVID-nya sehingga tidak akan menimbulkan konflik dengan ahli waris atau keluarga jenazah seperti yang terjadi selama ini. Pak Muhadjir, tapi kalau misalnya kita melihat tes di lab pun juga kapasitasnya walaupun saat ini sudah meningkat juga terbatas begitu, sehingga pihak rumah sakit pun kadang-kadang juga menunggu dari lab tersebut dan bahkan ada yang transport ke luar kota atau luar provinsi untuk mendapatkan hasil lab yang tidak bisa datang dengan cepat, Pak. Ya, ini memang kita akui bahwa masih ada keterbatasan fasilitas lab ini, tetapi jumlahnya sekarang semakin banyak, bahkan sekarang sudah di atas 20.000 per hari kemampuan kita sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden. Kita akan menaikkan target 20.000 dan hari ini saya dapat informasi dari Pak Menkes sudah tercapai dan kita akan beranjak ke 30.000. Artinya apa? Sebetulnya rumah sakit mestinya bisa meminta diprioritaskan untuk para pasiennya yang diduga PDP itu, sehingga sebelum terjadi misalnya seandainya dia akhirnya meninggal, itu statusnya dia sudah bisa diketahui apakah dia positif atau negatif.
Sehingga kalau positif harus segera diberitahu kepada ahli waris tentang risiko-risiko dan tata cara pemulasaraan yang memang sesuai dengan prosedur protokol itu harus segera disampaikan kepada ahli waris. Saya kira masing-masing agama juga sudah mengeluarkan pedomannya, baik MUI, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama untuk kalangan Muslim, kemudian PGI dan KWI untuk kalangan Kristen dan Katolik. Saya sudah baca dan semuanya sudah bagus, tunjuknya sangat praktis, mudah dipahami untuk para penganut agama masing-masing, sehingga jangan sampai terjadi kasus serupa yang saya kira itu sangat disayangkan. Kemudian yang tidak kalah penting, saya mohon juga aparat keamanan segera sikap kalau memang sudah ada kasus kematian, segera jaga-jaga jangan sampai kasus-kasus serupa terjadi lagi. Baik, Pak Menko, ini saya ingin sekarang fokus ke soal pengambilan paksa jenazah. Apakah sebenarnya pangkal masalahnya juga kurangnya komunikasi atau komunikasi yang efektif dan relevan begitu untuk warga masyarakat di sana? Kita bahkan juga tahu bahwa ini juga tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah di kabupaten atau kota tersebut. Anda melihat masalah komunikasi di sini, Pak? Betul, jadi ini saya harus sampaikan kepada pimpinan daerah dan masyarakat bahwa penanganan COVID-19 ini tidak bisa dibebankan kepada pemerintah pusat, bahkan juga pemerintah daerah, tetapi harus secara gotong royong melibatkan semua elemen yang ada, yang di dalam gugus tugas disebut pentahelix itu. Dan justru masyarakat, kalau berkaitan dengan masalah pemulasaraan jenazah begini, tokoh-tokoh pemuka agama harus dilibatkan dengan aktif. Rumah sakit harus betul-betul sensitif, peka terhadap lingkungannya, sehingga dia bisa melibatkan tokoh masyarakat, terutama ahli agama. Sebetulnya kalau ahli agama sudah berada di tengah mereka, saya kira mereka akan tenang karena ada kepastian. Dan untuk yang beragama Islam harus dipahami, diketahui bahwa mereka yang meninggal akibat wabah ini statusnya sama dengan syahid. Itu kematian yang sangat mulia. Jadi ini jangan dianggap suatu hal yang buruk, yang tidak bisa ditoleransi oleh masyarakat. Justru mereka ini sangat mulia kedudukannya korban wabah ini. Baik, nanti saya akan tanyakan setelah jeda Pak Menko terkait dengan rapid test. Banyak yang menolak dilakukan rapid test mulai dari alasan bahwa mereka yakin mereka sehat, sampai ada alasan bahwa ini merupakan jalan komunis untuk masuk ke kalangan kiai atau ulama. Saya ingin minta pendapat Anda terkait dengan penolakan rapid test ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Mungkin judul gagal paham dari bahaya COVID-19 ini menjadi relevan dikarenakan banyak masyarakat yang menolak rapid test. Ini alasannya macam-macam, mulai dari mengatakan hasilnya rancu, kemudian ada yang mengatakan takut nanti pasarnya merugi, ada yang mengatakan bahwa mereka sehat sehingga tidak perlu di rapid test, bahkan ada yang mengatakan ini merupakan jalan masuk komunis ke kalangan tertentu. Apa tanggapan Anda Pak Menko terkait dengan alasan-alasan ini? Ya, itu saya kira sebagai akibat dari misinformasi yang salah. Mungkin dia mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang memang hoax atau yang menyesatkan, atau memang juga ada beberapa tipe orang yang memang suka melakukan provokasi. Dan orang-orang seperti ini saya mohon untuk diwaspadai, karena itu akan betul-betul mengganggu upaya kita untuk menanggulangi COVID-19 ini. Dan siapapun yang melakukan provokasi untuk menolak, apalagi mengajak secara masif kepada pihak lain, saya kira bisa ditindak secara hukum. Karena ini berarti telah mengganggu tujuan pemerintah untuk segera mengatasi COVID-19 ini. Tapi jangan-jangan komunikasi dari pemerintah pun juga tidak sampai ke bahasa dan juga nalar mereka. Kenapa rapid test ini menjadi penting, Pak Menko? Ya itu, makanya perlu ada prakondisi sebelum rapid test itu dilaksanakan. Jangan tiba-tiba orang berseragam APD seperti astronot langsung masuk pasar tanpa memberitahu sebelumnya, ya pasti orang jadi ketakutan. Karena sekarang ini kan memang harus diakui ada image di masyarakat. Kalau sudah didatangi orang berpakaian APD itu berarti ada sesuatu yang sangat menakutkan kan, sampai dengan COVID-19 ini. Karena itu ada baiknya sebelum itu harus dicek dulu di prakondisinya seperti apa, mereka apakah sudah siap untuk menerima kegiatan rapid test massal atau belum. Kalau nanti sudah siap, sudah diatur, protokol kesehatannya juga jangan sampai diabaikan. Kemudian juga harus segera dilakukan setelah kontak tracing, kemudian diadakan tracking untuk dipilah-pilah siapa yang PDP, ODP, dan siapa yang positif.
yang tentunya ditangani dengan sungguh-sungguh. Pak Muhadjir, apakah Anda berpikiran atau sependapat bahwa apabila misalnya di pasar, kita tahu sebagaimana bahayanya pasar ini menjadi klaster baru begitu. Kita tadi sempat berbincang pada waktu jeda di Beijing saja gara-gara pasar, kemudian ada seratusan kasus di sana, kemudian Beijing menjadi lockdown. Apakah Anda setuju dengan ide bahwa kalau misalnya pedagang tidak mau di rapid test, pasar lebih baik ditutup saja oleh pemerintah setempat? Kalau untuk zona merah, saya kira ataupun oranye, saya kira sebaiknya memang ditutup. Kalau memang para pedagang ataupun pembantu pedagang di pasar itu tidak bekerja sama, tidak mau bekerja sama. Karena risikonya sangat besar. Tetapi memang kita harus paham, namanya pasar tradisional ini adalah merupakan urat nadi supply chain dari kegiatan ekonomi masyarakat bawah, terutama pengusaha kecil dan mikro. Dan ini justru yang sekarang lapisan masyarakat yang paling terpuruk akibat COVID-19 ini. Karena itu memang harus segera dibangkitkan. Tetapi sekali lagi, jangan main-main dengan upaya baik pemerintah untuk menghidupkan kembali pasar tradisional ini dengan tidak patuh terhadap aturan-aturan yang ada, termasuk prosedur, SOP maupun standar-standar yang diberlakukan untuk membuka pasar-pasar tradisional. Baik, Pak Menko, ini sosiolog dari Universitas 11 Maret Solo, Derajat Trikartono, mengatakan bahwa sebenarnya metode pendekatannya lah yang harus diubah dari pendekatan kesehatan menjadi upaya promosi kesehatan yang memberdayakan masyarakat. Apakah sebenarnya pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, sudah punya bagaimana cara agar rapid test ini, kemudian upaya pencegahan merupakan pendekatan yang memberdayakan masyarakat, tidak top down tapi benar-benar memberdayakan, Pak? Ya, sebetulnya sekarang ini strategi kita juga sudah kita rubah ya. Jadi mulai dari strategi promotif, preventif, kemudian kuratif. Dan saya juga sudah menyarankan kepada gugus tugas supaya tim kita, gugus tugas di daerah itu tidak hanya terdiri dari ahli-ahli kesehatan. Misalnya hanya ahli epidemiologi, ahli penyakit, dan seterusnya, tetapi harus melibatkan tokoh orang-orang sosiologi, orang-orang ahli demografi, kemudian juga tokoh agama, agar pemahaman terhadap setting sosial di mana kita bekerja itu betul-betul bisa dipahami dengan utuh, sehingga jangan sampai terjadi kesalahpahaman akibat kita tidak paham terhadap masalah setting sosial di situ secara utuh itu. Saya kira ini yang justru dipahami. Kita sudah lama memberikan saran itu. Libatkan semua tokoh-tokoh masyarakat, kemudian ahli-ahli, mulai ekonomi, ahli agama, ahli kependudukan, psikologi, ikut-ikut terlibat di situ. Baik. Dan konsepnya kita kan pentahelik ya. Jadi pentahelik itu sebenarnya intinya melibatkan 8 elemen yang kita ajak bersama-sama untuk bekerja sama menanggulangi COVID-19 ini. Pak Muhadjir Effendi, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, terima kasih atas waktunya di Prime Talk. Pemirsa, kami akan kembali usaha jeda berikut ini dengan kami akan bertanya kepada ahli kesehatan, kemudian sosiolog dan juga dari Kadifumas Mabes Polri dari sisi hukum terkait dengan fenomena ini. Kenapa bisa terjadi? Apa solusinya dari 3 tamu saya nanti di paruh selanjutnya. Saya sudah perintahkan seluruh Kapolda untuk tindak tegas orang-orang yang mengambil paksa. Dan kita bekerja sama dengan pihak rumah sakit dan gugus tugas bagi mereka-mereka itu tetap dilakukan rapid test. Tetapi tidak boleh ada kegiatan yang begitu terjadi lagi. Yang terjadi di Surabaya maupun di Sulawesi Selatan. Saya sudah minta para Kapoldanya untuk ditindak tegas. Aturannya ada, hukumnya ada, dan itu kita tegakkan. Menegakkan disiplin memang tidak bisa dengan bujuk rayu, tapi harus dengan norma yang tegas. Nah, salah satunya dengan cara seperti itu. Kalau kita biarkan terus, mau jadi apa negara ini? Saya kira itu. Terima kasih. Saya akan menyapa 3 orang narasumber saya. Ada Dr. Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia DKI Jakarta. Kemudian ada Mbak Desi Indira Yasmin atau Mbak Debi, sosiolog Universitas Indonesia. Dan melalui sambungan telepon ada Irjen Pol Argo Yuwono, Kadifumas Mabes Polri. Saya akan ke Pak Argo terlebih dahulu. Pak Argo, sampai saat ini kita tahu bahwa ada 10 lebih kasus pengambilan paksa jenazah dari berbagai daerah begitu. Tindakan tegas atau penegakan hukum tegas seperti apa yang dilakukan oleh Polri, Pak, sampai sejauh ini?
Ya tentunya mungkin Mas Rory ya, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk tindakan kepolisian berkaitan dengan adanya kita wabah pandemi ini itu adalah kita tetap mendukung kebijakan pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kita melakukan suatu kegiatan dengan preventif dan represif. Tapi represif itu kita lakukan, kita gunakan saatnya memang sudah benar-benar itu harus kita lakukan dengan penilaian daripada penyidik di lapangan, artinya penilaian Kasatker di lapangan. Tentunya Bapak Kapolri kemarin sudah menyampaikan berkaitan dengan adanya pengambilan paksa paksa terhadap jenazah di rumah sakit. Ada beberapa, baik itu ya tadi di Surabaya maupun di Jakarta, di Makassar, ya kan. Tentunya dari pihak kepolisian melakukan suatu kegiatan yang pertama adalah melakukan mengamankan daripada masyarakat yang mengambil paksa. Mengamankan itu artinya bahwa kita bawa ke kantor polisi untuk kita lakukan pemeriksaan. Pak Argo, mohon maaf Pak, ini jumlah tersangka 12 orang dari seluruh kasus ini, apakah sudah bertambah atau tetap jumlahnya Pak? Ya tentunya kan kemarin kan ada sekitar 23 yang kita amankan, kemudian kita lakukan pemeriksaan, dan kemudian kita kan tidak kebiah uyah ya, tapi semua harus memenuhi unsur ya daripada unsur pidana. Jadi kalau memang kita lakukan pemeriksaan, ada saksi, ada alat bukti lain, ada petunjuk, itu memenuhi ya kita lakukan upaya paksa. Baik. Sehingga dengan adanya kita melakukan upaya paksa ini, kemudian masyarakat bisa memahami dan bisa mengerti. Dan tentunya kita juga harus cari akar permasalahannya, kenapa bisa diambil secara paksa, itu kita lakukan. Baik, Misalnya Pak Argo. masyarakat itu tidak mengetahui beritanya dan sebagainya. Baik, Pak Argo, ini yang 12 tersangka ini khususnya hanya ada di Sulawesi Selatan begitu. Kalau misalnya kita tahu saat ini rawannya posisi rumah sakit dikarenakan pengambilan paksa oleh keluarga dari pasien meninggal COVID-19 begitu, bahkan ada yang sampai warga menunggu di depan rumah sakit dengan membawa senjata tajam. Apakah ini artinya setiap rumah sakit akan dijaga dengan ketat oleh anggota Polri dan TNI untuk mencegah kejadian ini terus berulang, Pak? Ya tentunya kita tetap akan koordinasi dengan gugus ya, gugus yang ada di daerah, kira-kira rumah sakit mana di rujukan, itu yang pertama. Dan untuk yang di rujukan tentunya nanti akan kita lakukan penjagaan dengan TNI dan Polri ya, dan kemudian dengan petugas keamanan di rumah sakit tersebut. Sedangkan yang tidak menjadi rujukan itu tetap kita lakukan patroli ya, antar rumah sakit tetap patroli, dan kita nanyakan langsung kepada petugas keamanan di sana. Dan tentunya bahwa kita tetap memberikan edukasi, informasi kepada masyarakat ya, sehingga masyarakat biar paham dan mengerti gitu ya. Jadi tetap kita menggandeng gugus tugas dan menggandeng pemerintah daerah, kita memberikan edukasi kepada masyarakat jangan sampai terulang kembali. Demikian Mas Rory. Baik, terima kasih Irjen Pol Argo Yuwono Kadifumas Mabes Polri. Saya akan langsung menyapa Mas Hermawan. Mas Hermawan, menurut Anda apa sebab semua ini terjadi? Mulai dari pengambilan paksa jenazah hingga penolakan rapid test. Baik, Mas Rory, ada 3 lapis komunikasi yang harus dilakukan dalam penanganan jenazah ini. Pertama, komunikasi yang dilakukan oleh gugus tugas kepada publik, terutama dalam pengumuman kasus rutin, termasuk pengumuman berapa orang yang PDP, berapa yang OTG, dan berapa yang COVID positif. Yang kedua, kalau ada pengumuman oleh gugus tugas, maka di rumah sakit ada lapis komunikasi yang kedua yang dilakukan oleh humas rumah sakit berkaitan dengan sesiapa saja yang dirawat dalam kondisi PDP ini, bagaimana statusnya dan bagaimana kapasitas pemeriksaan dia, terutama apakah pemeriksaan swab atau spesimen tenggorokan untuk memastikan apakah dia COVID positif ini bisa dilakukan hasilnya dengan cepat atau tidak. Idealnya itu tidak lebih dari 2 hari, 1 sampai 2 hari. Yang ketiga, lapis komunikasi yang dilakukan oleh aparat, terutama penegak hukum seperti Polri dan TNI, sehingga lapisan komunikasi ini kita bagian dari ilmu kesehatan dan ilmu perilaku, atau bagian dari promosi kesehatan atau health communication. Gitu Mas Rory. Kalau dulu di awal-awal masa pandemi kita tahu Rumah Sakit RSPI Sulianti Saroso setiap hari selalu mengupdate masyarakat. Apakah sebenarnya rumah sakit di daerah juga perlu melakukannya walaupun tidak secara vokal ataupun konferensi pers, tapi istilahnya adalah transparan dan updated terhadap masyarakat sekitar?
Kami melihat dari kesehatan masyarakat sebenarnya terjadi progres yang cukup membaik ya sejak awal masuknya pandemi ini, di mana rumah sakit itu akuntabilitasnya mulai ada. Hanya boleh jadi saluran informasi ini apakah menggunakan media lokal, media online, atau secara direct ke publik. Nah, ini yang menjadi cara yang harusnya dilakukan dan disampaikan dengan baik. Ini berkaitan dengan komunikasi keluar. Tetapi secara ke dalam di internal penanganan kesehatan juga, di rumah sakit harus ada tata laksana diagnostik yang firm, yang berkaitan penetapan orang dengan pemantauan atau pasien dalam pengawasan. Rata-rata yang meninggal dalam kasus ini kan dengan status PDP. Kalau dia statusnya PDP, kemudian hasilnya terlambat keluar, maka itu akan berpotensi menimbulkan kontroversi, terutama kalau hasil keluarnya negatif. Karena setiap pasien yang PDP dalam tata laksana atau protokol WHO, walaupun dia PDP dan nanti terbukti negatif, tapi dalam proses perawatan dia meninggal, maka dia akan diperlakukan untuk kemungkinan terburuk, yaitu dengan protokol COVID positif begitu. Baik, saya akan ke Mbak Debbie sekarang. Secara pandangan Anda, Mbak, dari sisi ilmu sosiologi, apa sebab perilaku di masyarakat ini terjadi? Ya, pertama kita harus memahami bahwa kalau kita bicara soal kematian, itu adalah bisa didudukan sebagai persoalan privat. Tapi sejak COVID-19 ini terjadi, pandemik ini menjadi sebuah ranah publik. Yang itu yang harus sebenarnya kita garis bawahi, sehingga harusnya pemerintah dan sebenarnya tenaga medis dan aparat itu memahami bahwa masyarakat tidak bisa segitu mudahnya sebenarnya menerima posisi ini gitu. Apalagi kalau dalam budaya kita, kalau kita ngomong kasusnya adalah bicara soal kasus kematian, itu sebuah momen ritual penting dalam budaya masyarakat Indonesia gitu. Kelompok apapun, dan itu biasanya kan warga itu cenderung emosional ya pada saat perpisahan dengan anggota keluarganya. Apalagi kalau pada masa pandemik. Tuh. Betul, ini bisa dipahami mereka sedih karena kehilangan, terus mereka pun tidak bisa kemudian memulasarkan keluarga mereka ya, melaksanakan ritualnya seperti itu. Itu yang perlu dipahami. Yang kedua, memang menurut saya saluran komunikasi kita itu memang nggak lancar gitu antara pemerintah atau rumah sakit dengan bagaimana saluran komunikasi itu sampai ke akar rumput warga biasa. Nah, itu yang sebenarnya model komunikasi yang perlu diperbaiki. Apalagi kalau komunikasi itu cenderung mendudukan warga itu hanya sebagai objek gitu kan. Harusnya warga itu sebenarnya dari awal masa pandemik ini modelnya adalah warga sebagai subjek gitu, sebagai justru salah satu aktor yang berperan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Jadi partisipatif lah harus modelnya. Kita akan jeda terlebih dahulu teman-teman, tapi saya nanti ingin follow up ke Mbak Debbie terkait dengan artinya model komunikasi, model partisipasi seperti apa yang harus mulai digalakan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek namun dalam subjek dalam melawan COVID-19 ini. Kita akan kembali sesaat lagi. Menarik tadi yang disampaikan oleh Mbak Debbie, bagaimana kemudian mengubah pendekatan, mengubah pola komunikasi sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek saja, tapi justru menjadi subjek dan berperan aktif. Bagaimana caranya, Mbak? Ya, jadi kita harus merubah juga cara berpikir kita ya tentang pandemi COVID-19 ini gitu. Karena sebenarnya yang berusaha untuk melawan penyebaran itu kita semua. Berarti sebenarnya masyarakat atau bahkan warga biasa itu justru bisa menjadi pahlawan untuk melawan penyebaran COVID-19 ini. Oleh karena itu sebenarnya model komunikasinya menurut saya harus sesuai dengan konteks wilayah atau daerah atau komunitas yang sedang kita tuju gitu. Tidak bisa seragam semuanya dan tidak bisa cuman instruksional gitu dari dokter kepada warga atau dari pemerintah kepada warga. Kita tahu secara sosiologis ada jarak antara status dosen lagi. Maksudnya dokter misalnya kepada warga itu aja sudah berjarak, iya kan? Nah, itu caranya yang harusnya nyambungin jarak biar nggak berjarak ini seperti apa? Nah, makanya perlu sebenarnya dalam model sosialisasi itu ada dialog
Terus kemudian melibatkan tokoh-tokoh yang berpengaruh dan dipercaya oleh masyarakat setempat atau komunitas setempat. Itu yang sebenarnya harusnya menjadi bagian dari tim gugus tugas di lapangan gitu. Dan mereka lah yang harusnya sebenarnya bekerja bersama dokter, bersama dengan aparat, berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk merancang sebuah program atau sebuah aktivitas di mana misalnya dari model sosialisasinya, kemudian ketika dalam pelaksanaan rapid testnya, bagaimana menjelaskan ke warga, bagaimana mengatur proses tesnya, dan memberitahu bagaimana arti dari rapid test, implikasinya, menenangkan warga lah artinya, karena pasti orang yang dites itu, kita perlu sadari juga ya, orang yang dites itu pertama kita pasti khawatir dan takut gitu. Kita harus mengerti kan kondisi psikologisnya mereka juga. Kedua juga ada dampak sosialnya, implikasi sosialnya. Mereka yang sudah terinfeksi lalu punya cap, punya label, punya artinya semua orang jadi tahu bahwa mereka itu terinfeksi. Nah, dalam konteks masyarakat kita yang ikatan sosialnya kuat, itu pasti akan menjadi konflik batin sendiri atau bisa menjadi peluang untuk konflik. Ini artinya selain pendidikan, edukasi, sosialisasi, dan juga pemberdayaan, pihak rumah sakit misalnya, kemudian pihak pasar misalnya, ketika mau mengumumkan pasien meninggal atau misalnya ketika mau rapid test ke suatu pasar, ada tata cara kulonwunya dulu terlebih dahulu, begitu Mbak Debbie? Ya, betul. Dalam konteks itu harus ada dialog yang melibatkan tokoh-tokoh setempat gitu. Baik, saya akan ke Mas Hermawan sekarang. Mas Hermawan, apa yang harus dievaluasi dari kejadian ini dan apakah Anda punya success story terkait dengan suatu daerah yang menerapkan dialog, komunikasi, empowerment warga untuk bersama-sama memerangi ini, Mas? Ya, Pak Rory, ini pertanyaan yang cukup menarik. Dari aspek kesehatan masyarakat ada dua sisi. Pertama, internal communication, yang kedua, external communication. Yang komunikasi ke dalam ini adalah bentuk penegakan protokol kesehatan sekaligus jejaring rujukan dan juga tata laksana diagnostik. Ini dilakukan mulai dari primary healthcare sampai ke secondary atau tertiary seperti rumah sakit yang merawat COVID, termasuk dalam protokol penanganan jenazah ini. Tetapi ada komunikasi yang kedua yang eksternal atau yang keluar sifatnya, ini komunikasi multi stakeholder. Yang menarik ada contoh di Kabupaten Karawang, Mas Rodi. Di Kabupaten Karawang ini salah satu kabupaten transisi yang sangat dekat dengan epicentrum Jabodetabek. Industrinya cukup banyak, mobilitas penduduknya luar biasa terbuka. Tapi kasusnya itu sangat sedikit dan dapat kita telusuri dan tekan dengan maksimal karena adanya yang kita sebut dengan community based initiative. Nah, rupanya community ini tidak betul-betul dibangun oleh jejaring pemerintah atau Pemda saja. Keterlibatan tentara dan polisi luar biasa. Dandim, kemudian Kapolres di Karawang, termasuk Kajari dan juga DPRD dan lain-lain, multi stakeholder ini sangat kompak luar biasa. Bahkan tentara dan polisi itu lebih fasih bicara tentang penanganan COVID ketimbang saat ini untuk hal-hal yang sifatnya support. Nah, maka itu saya melihat ada 24 jam call center di Dandim itu, di kantor Kodim di Karawang. Jadi luar biasa ini peran multi stakeholder, Babin Kamtipmas, Babinsa itu betul-betul ikut membantu dalam promosi, edukasi, dan pemantauan perilaku warga masyarakat. Ini cerita menarik dari Karawang, apakah muncul lesson learned dari Bupati Karawang yang sempat positif dulu, sehingga gerakannya kemudian langsung cepat seperti ini? Rasa-rasanya itu terkait karena bupatinya seorang dokter. Kasus pertama di Kabupaten Karawang termasuk dulu klaster HIPMI ya di Bandung, sehingga proses edukasi dan pemahamannya terhadap komunikasi penanganan kesehatan ini cukup advance sejauh ini dan mau belajar dan mau mendengar. Oleh karena itu pelibatan para seniman, tokoh-tokoh agama, termasuk Dewan Masjid terus-menerus digalakan dan dilibatkan. Itu yang terjadi. Jadi bisa menjadi lesson learned. Mungkin Metro TV sesekali bisa mengundang Bupati Karawang. Terima kasih Mas Hermawan dan juga Mbak Debbie. Ini saya dapat pelajaran menarik. Saya juga harap Anda mendapatkan pelajaran menarik bahwa kita harus melibatkan tidak hanya gugus tugas, tidak hanya pemerintah, namun juga Babinsa, Babin Kaptipnas, dan juga yang paling penting adalah tokoh-tokoh berpengaruh
dari suatu daerah atau bahkan pasar suatu wilayah agar kita bisa ibaratnya memberikan sosialisasi dan juga kulon terlebih dahulu sebelum kita melakukan suatu kebijakan di sana. Terima kasih sekali lagi Mbak Debbie, Mas Hermawan. Demikianlah perbincangan kami di Prime Talk. Saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.